Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kita kali ini kita memasuki bab 12 ya, pendidikan agama Islam bab 12 tentang kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kisah teladan Nabi Lut alaihissalam, mari kita terlebih dahulu membaca doa agar apa yang kita pelajari kali ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita kelak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian silakan menyimak video pembelajaran tentang kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Semoga kalian bisa memetik hikmah dan manfaat dalam kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah yang diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Sodom. Kaum Sodom terletak di negeri Al-Gaur dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Kaum Nabi Lut alaihissalam ini punya kebiasaan jelek atau berbuat maksiat. Mereka sering melakukan kejahatan, merampok, membunuh, dan menganiaya. Maksiat lainnya yang mereka lakukan adalah para lelakinya tidak mau menikah dengan wanita, tetapi justru mereka menyukai sesama lelaki. Tentu saja, kebiasaan ini dikritik Nabi Lut alaihissalam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas Nabi Lut alaihissalam, yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Beliau sangat disiplin menggunakan waktunya. Waktu Nabi Lut alaihissalam digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihissalam pun berdakwah dengan santun, tapi sebaliknya, kaum Nabi Lut alaihissalam justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada mereka, mereka selalu mengacuhkan dan tidak menghiraukannya. Bahkan mereka juga menentang apa yang didakwahkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Kesedihan Nabi Lut alaihissalam semakin bertambah ketika mengetahui bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Sodom, mereka berkata, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut alaihissalam, akhirnya Nabi Lut alaihissalam pun menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Beliau pun berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Permohonan Nabi Lut alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus 3 malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam dan mengabarkan bahwa kaum Sodom akan ditimpa azab. Bismillahirrahmanirrahim. Para utusan atau malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya, dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Akhirnya,
Pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihi salam beserta 2 orang putrinya dan umat yang taat berjalan cepat keluar kota. Kemudian, ketika fajar menyingsing, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu dari tanah yang terbakar yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Nabi Lut alaihi salam yang durhaka. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini dapat dilihat pada Quran Surat Hud ayat 77 sampai 83. Beberapa hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus disiplin dalam menggunakan waktu kita. Kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan beribadah. Kita juga tidak boleh pantang menyerah, seperti Nabi Lut alaihi salam yang selalu berdakwah kepada kaumnya tanpa kenal lelah sampai Allah memberikan petunjuk. Kemudian, kita juga harus selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan seperti kaum Sodom yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Akibatnya, Allah pun memberikan azab kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, bagaimana anak-anakku sekalian tentang kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari sebuah kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Pak Firman ingatkan kembali, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama yaitu tentang kedisiplinan. Nah, kita harus disiplin waktu. Nah, ya, ini adalah ajaran agama Islam dalam berdisiplin waktu. Yang kedua yaitu adalah tentang pantang menyerah. Nah, kita harus tetap selalu bersemangat dalam melakukan segala hal, terutama hal-hal yang baik dan terutama hal-hal yang bersifat ibadah. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu adalah kita harus tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah SWT. Nah, itu adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Semoga kalian bisa mempraktekkan dan menceritakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Cukup sekian dari Pak Firman. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Abata alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Firman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.